Selamat datang kembali di penalahan mendalam kita. Hari ini kita bakal coba gali satu pertanyaan yang mungkin paling dasar ya. Sebenarnya apa sih artinya jadi manusia? Pertanyaan besar ini. Banget. Kita akan coba bedah bareng-bareng dasarnya dari bab 19 materi Anda, Shadows of Forgotten Ancestors, plus beberapa kutipan lain lah. Menariknya, bab ini dibuka kutipan Darwin yang lumayan provokatif. Oh, yang soal tubuh manusia dan hewan itu ya? Iya, yang bunyinya kira-kira setelah buktiin tubuh manusia dan hewan itu asalnya sama, hampir nggak perlu lagi mikirin soal pikiran. Wah, ini langsung jadi landasan kita nih. Jadi kayak bilang kalau badannya aja mirip, pikirannya ya pasti nggak jauh beda gitu ya? Kurang lebih begitu kesannya. Nah, misi kita sekarang ini mau nguji klaim-klaim soal keunikan manusia. Kita lihat apa kata sumber Anda kalau dibandingin sama dunia hewan, terutama kerabat dekat kita, primata. Siap-siap kaget mungkin ya? Bisa jadi. Oke deh, mari kita mulai kupas pelan-pelan. Boleh. Jadi usaha mendefinisikan manusia ini kan udah lama banget ya. Dari filsuf zaman dulu, seringnya mulai dari yang klasik. Kayak Plato bilang manusia itu makhluk dua kaki tanpa bulu. Haha, iya. Yang katanya langsung dipatahin sama Diogenes bahwa ayam dicabutin bulunya. Nah itu dia. Tapi sumber kita ini langsung ngasih contoh yang lebih modern. Dan bikin mikir. Ada simpanse namanya Konsul. Ini tahun 1893 loh. Konsul, gimana tuh ceritanya? Simpanse ini, dia bisa pakai baju, makan di meja pakai sendok garpu, ngerokok, bahkan nyampur minumannya sendiri. Ini langsung kayak ngasih tahu, hati-hati kalau mau bikin garis pembeda yang kaku soal perilaku. Wah, 1893, udah gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu gimana soal klaim yang paling sering kita dengar? Soal alat dan teknologi. Kita kan bangga nih sebagai homo faber, si pembuat alat. Sumber ini setuju lah, ini garis pemisah yang jelas. Justru di sini nih, salah satu klaim keunikan pertama yang mulai goyah. Kalau menurut materi Anda, sumber ini nunjukin kalau pakai alat, bahkan bikin alat, itu bukan cuma domain manusia. Oh iya, contohnya apa? Dari observasi awal aja, Darwin udah kutip Thomas Savage soal simpanse liar yang pakai batu buat mecahin kacang. Itu kan dasar banget ya, tapi penelitian yang lebih baru ngasih gambaran lebih kaya lagi. Gimana tuh? Simpanse itu nggak cuma asal pakai batu atau kayu. Mereka milih, kadang dibawa dari jauh. Terus teknik mereka mancing rayap itu, wah itu kompleks banget. Mancing rayap? Pakai apa? Pakai batang rumput atau ranting kecil. Tapi nggak sembarangan. Dipilih dulu yang pas ukurannya, dibersihin daunnya, kadang ujungnya dibentuk dikit, terus dimasukin ke lubang sarang rayapnya pakai gerakan muter yang hati-hati. Digetarin dikit, baru ditarik pelan-pelan. Detail banget ya. Banget. Sampai antropolog Geza Teleki itu cerita, dia aja susah banget niru teknik simpanse ini. Ini kan nunjukin ada skill, ada pengetahuan di situ. Wow, itu baru simpanse liar. Ada lagi? Ada. Sumber Anda nyebut bonobo, namanya kanzi. Ini di Penangkaran sih. Si kanzi ini belajar sendiri loh, bikin serpihan batu tajam, mirip alat manusia purba gitu. Buat apa dia bikin alat? Buat motong tali, biar bisa dapat makanan yang disembunyiin. Prosesnya itu nunjukin dia paham urutan sebab akibat, katanya sampai 5 langkah gitu. Terus jangan lupa juga contoh klasik burung pelatuk finch di Galapagos yang Darwin amati. Oh, yang pakai duri kaktus itu ya? Iya, pakai duri kaktus atau ranting buat nyongkel larva serangga. Jadi, ya data-data ini nunjukin kalau kemampuan dasar bikin dan pakai alat itu tersebar di hewan lain. Mungkin kompleksitas kita beda, tapi dasarnya ada di mereka juga. Oke. Jadi soal alat garisnya kabur ya. Ini bikin saya mikir ke hal yang lebih, mungkin dianggap lebih manusiawi lagi. Emosi dan perilaku sosial. Di sini gimana? Ada mbak keunikan manusia yang solid menurut sumber ini? Nah, ini lagi-lagi banyak asumsi yang ditantang. Misalnya klaim Adam Smith soal manusia itu unik karena punya kecenderungan buat tukar-menukar barang, barter gitu. Sumber ini bilang itu patut dipertanyakan, meskipun emang nggak langsung ngasih contoh hewan spesifik sih di kutipan yang kita punya. Oke. Terus soal ekspresi emosi, yang juga nunjukin ekspresi mirip ketawa atau senyum pas lagi main. Terus Plato bilang manusia paling sering nangis. Iya, simpanse juga nunjukin sedih atau frustrasi pakai rengekan atau tangisan. Jadi mirip-mirip juga ya ekspresinya. Soal rasa sakit gimana? Dulu kan banyak yang nggak percaya hewan bisa ngerasain sakit. Nah,
Justru pemikir kayak Bentham dan Darwin yang dikutip sumber ini menekankan pentingnya kemampuan merasakan penderitaan itu. Dan itu sesuatu yang mendasar yang kita bagi sama hewan lain. Bukan sesuatu yang bikin kita unik, malah sebaliknya, itu yang bikin kita terhubung. Oke, jadi emosi dasar, rasa sakit, kita berbagi. Terus gimana dengan perilaku sosial yang lebih rumit, atau bahkan yang sisi gelapnya? Kayak kekerasan gitu. Ini juga area di mana batasnya jadi nggak jelas. Perilaku kayak bunuh sesama jenis, kanibalisme, bahkan perang antar kelompok yang terencana. Itu ada di hewan lain. Ada, sumber Anda nyebut contoh dari dunia serangga kayak semut. Terus juga perilaku simpanse yang dibahas di bagian lain buku ini, itu nunjukin ada agresi mematikan antar kelompok yang kayaknya direncanain. Jadi, ya, itu semua nggak unik punya manusia. Terus soal ngajarin atau ngehukum gitu, katanya cuma manusia yang aktif ngajarin. Klaim itu juga diragukan. Primata lain jelas kok menegakkan aturan sosial. Ada hierarki dominasi. Itu kan bentuk pengajaran dan hukuman juga, walau mungkin caranya beda. Terus soal perbedaan kelas atau status. Nah, itu kan manusia banget tuh bikin kelas-kelas sosial. Kita mungkin lebih rumit ya bikinnya. Tapi hierarki dominasi di primata itu bisa sangat kompleks, sangat halus aturannya. Bahkan ada yang sifatnya turun-temurun. Jadi, ide dasar soal status dan tingkatan itu ada juga di mereka. Termasuk soal tabu incest. Saya kira itu spesifik banget budaya manusia. Ternyata enggak juga. Sumber ini jelasin kalau penghindaran incest itu kayaknya ada dasar bawaan lahirnya, innate, tapi juga dipelajari. Ada alasan evolusi yang kuat soal genetika, dan ini juga ditemuin di banyak primata lain. Ya meskipun sama kayak di manusia, aturannya nggak selalu 100% ditaati juga sih. Jadi banyak banget ya pilar perilaku sosial yang kita anggap unik, ternyata ada akarnya atau paling nggak miripnya di primata lain. Betul. Jadi kalau kita lihat dari alat, emosi, sampai perilaku sosial tadi, banyak banget tumpang tindihnya. Nah, ini makin menarik. Gimana kalau kita naik level lagi? Sesuatu kayak budaya, atau bahkan pengobatan, ada nggak jejaknya di sana? Ini bagian yang menurut saya paling bikin kita mikir ulang dari materi Anda. Sumber ini nunjukin adanya semacam dasar-dasar budaya pada simpanse. Budaya? Maksudnya gimana tuh budaya simpanse? Ya bukan budaya sekompleks kita tentu, tapi polanya ada. Misalnya gini, kelompok simpanse yang beda tempat tinggalnya bisa punya tradisi atau cara yang beda buat pakai alat. Cara mancing rayapnya beda. Cara pakai daun buat minum kayak spons itu beda. Oh, jadi ada variasi kebiasaan antar kelompok gitu ya? Iya, bahkan ada laporan soal bahasa isyarat khusus buat pacaran antar individu atau protokol berburu yang beda antar komunitas. Ini kan udah masuk ranah konvensi sosial, mirip-mirip bibit budaya lah. Terus ada cerita Imo, kera Jepang itu kan, itu masuk budaya juga. Nah, Imo itu contoh klasik banget soal inovasi budaya dan penyebarannya di primata. Dia kan kera betina muda yang pertama kali nemuin ide nyuci kentang manis di air laut, biar bersih dari pasir, plus ada rasa asinnya katanya. Pinter juga ya, terus nyebar gitu kebiasaannya. Nyebar, terutama ke kera-kera yang lebih muda atau sebaya dia. Terus dia juga nemu cara misahin gandum dari pasir pakai air. Ini nunjukin ada inovasi, ada pembelajaran sosial, ada transmisi budaya. Yang menarik juga, sumber ini nyatet, jantan-jantan dewasa itu seringkali yang paling males atau paling terakhir ngikutin kebiasaan baru ini. Ada konservatismenya juga ternyata. Haha, kayak manusia aja ya. Luar biasa sih ini. Udah kayak lihat cikal bakal peradaban mini gitu. Terus soal pengobatan gimana? Bukannya sadar kalau lagi sakit itu khas manusia? Klaimnya Henry Bergson emang gitu. Tapi sumber Anda lagi-lagi nantang itu. Ada bahasan soal etnomedicine simpanse. Jadi kayak praktek pengobatan sendiri pakai tanaman. Oh ya, gimana caranya? Contoh paling terkenal itu mereka makan daun namanya Aspilia. Daun ini pahit, nutrisinya rendah. Tapi simpanse cenderung makan ini pas musim hujan, waktu infeksi parasit lagi tinggi, atau pas mereka kelihatan lagi nggak enak badan. Terus daunnya emang ada khasiatnya? Nah, itu dia. Ternyata daun Aspilia ini mengandung senyawa namanya tiarubrin A. Senyawa ini punya sifat antibiotik dan anti cacing. Ada juga contoh lain, simpanse yang lagi diare gitu, sengaja nyari dan makan tumbuhan lain yang kaya antibiotik. Wah, terus ini insting aja atau mereka tahu ya kalau itu obat? Nah, itu pertanyaan besarnya. Apakah ini murni insting atau ada unsur pengetahuan yang dipelajari dan diturunkan antar generasi? Sumber ini membiarkannya sebagai pertanyaan terbuka, tapi jelas ini perilaku yang menarik banget.
Oke. Semakin digali kok semakin banyak ya kesamaannya. Ini kita sampai ke benteng pertahanan terakhir nih yang sering disebut-sebut. Seni, bahasa, sama kesadaran diri. Di sini gimana? Akhirnya kita nemu keunikan absolutnya. Mari kita lihat datanya menurut sumber Anda ya. Soal seni, musik, tari. Ada laporan soal lukisan yang dibikin simpanse di Penangkaran. Mungkin abstrak ya, tapi ada aktivitas melukis. Lukisan simpanse? Pernah lihat sih fotonya. Terus ada apresiasi estetika yang jelas banget pada burung bowerbird jantan. Dia kan hias sarangnya pakai barang-barang warna-warni buat narik betina. Itu kan udah soal keindahan. Terus ada tarian akrobatik dari gibbon. Bahkan simpanse jantan kadang ngelakuin semacam tarian ritmis atau drumming di akar pohon besar pas lagi hujan deras atau dekat air terjun. Drumming? Kayak main musik itu? Iya, nggak main alat musik, tapi dia mukul-mukul akar pohon pakai tangan atau kaki dengan pola ritmis tertentu. Kayak ekspresi kegembiraan atau mungkin kekaguman gitu. Apakah ini seni kayak definisi kita? Mungkin beda, tapi ini nunjukin ada perilaku ekspresif dan apresiasi sensori yang lebih dari sekedar buat bertahan hidup. Oke, gimana dengan kesadaran diri, tes cermin yang terkenal itu? Ya, tes cermin Gallup. Sumber ini jelasin kalau simpanse sama orangutan itu konsisten lulus tes ini. Lulus? Maksudnya gimana? Mereka ngenalin diri mereka di cermin. Misalnya kalau kita kasih tanda chat di dahi mereka, tanpa mereka sadar, pas lihat cermin, mereka akan nyentuh chat di dahi mereka sendiri, bukan nyentuh cerminnya. Itu nunjukin mereka sadar kalau pantulan itu adalah diri mereka. Oh gitu. Selain simpanse dan orangutan? Gorila awalnya hasilnya campur aduk, tapi penelitian baru nemuin bukti juga di mereka. Lumba-lumba hidung botol juga disebut lulus tes ini. Nah, menurut Gallup sendiri, kesadaran itu artinya tahu kalau diri itu ada. Dan punya pikiran itu artinya bisa memonitor kondisi mental diri sendiri. Kalau pakai kriteria ini, ya minimal simpanse dan orangutan dianggap punya kesadaran diri dan pikiran. Menarik banget. Terus soal nipu. Sumber Anda kutip Montaigne, yang bilang manusia paling jago khianat. Montaigne mungkin ada benarnya soal tingkat keahlian kita ya. Tapi perilaku nipu itu sendiri bukan cuma punya manusia. Sumber nyebut contoh dari serangga, kayak kunang-kunang betina fotoris yang niru sinyal cahaya spesies lain buat mangsa jantannya. Wah, licik juga ya. Kalau di primata? Banyak banget anekdot dan studi soal simpanse yang nyembunyiin info, misalnya lokasi makanan enak, atau pura-pura nggak lihat sesuatu biar nggak disuruh berbagi, atau ngasih sinyal palsu buat keuntungan sendiri. Bahkan ada penelitian soal kemungkinan penipuan diri pada hewan. Gila sih. Ini akhirnya bawa kita ke bahasa ya. Ini kan yang sering banget dibilang puncak keunikan kita. Gimana pandangan sumber ini, terutama dari bab 19? Ini area yang paling panas perdebatannya. Tapi sumber Anda nunjukin kemampuan linguistik yang lumayan signifikan pada kera, terutama simpanse dan bonobo. Kayak Washoe, Nim, Lucy, sama yang paling fenomenal itu kanji. Yang diajarin bahasa isyarat atau simbol itu kan ya? Betul, mereka terbukti bisa belajar dan pakai ratusan isyarat tangan mirip bahasa isyarat Amerika, ASL, atau pakai simbol visual di keyboard namanya lexigram. Dan kemampuannya itu bukan cuma ngapalin simbol loh. Terus bisa apa aja? Mereka bisa minta barang atau tindakan yang nggak ada di depan mata. Itu kan butuh representasi mental. Terus nunjukin pemahaman abstraksi, misalnya ngelompokin apel sama pisang itu sama-sama buah. Bisa gabungin simbol buat bikin makna baru. Contoh klasik si Washoe nyebut angsa itu waterbird, burung air. Oh iya, pernah dengar itu. Terus, mereka bisa ngikutin aturan tata bahasa sederhana soal urutan kata gitu. Bahkan bisa pakai simbol buat bohong atau nipu pengasuhnya. Dan nunjukin pemahaman sebab akibat juga. Tapi kan ada kritik tuh, misalnya dari Herbert Teres soal sinim. Katanya itu lebih banyak niru aja, bukan bahasa beneran. Iya, sumber ini ngakuin kok ada kontroversi dan kritik itu. Teres bilang, banyak ucapan NIM itu cuma ngulang apa yang diisyaratin pengasuhnya. Tapi argumen utama yang diangkat sumber ini adalah, lepas dari perdebatan soal definisi bahasa sejati itu apa, kemampuan kognitif dan komunikasi yang ditunjukin kera-kera ini tuh udah luar biasa. Maksudnya? Ya kemampuan pakai simbol, abstraksi, kombinasi kata, bahkan nipu pakai bahasa, itu udah jauh melampaui apa yang dulu kita kira mungkin buat hawa non-manusia. Ini nunjukin ada fondasi biologis dan kognitif buat bahasa yang sebenarnya kita bagi sama mereka. Mungkin kemampuan bahasa kita ini pengembangan yang ekstrim aja dari potensi dasar itu.
Jadi setelah kita telusuri semua ini, alat, emosi, sosial budaya, obat, seni, kesadaran, bahasa, rasanya daftar ciri unik manusia yang absolut itu kok makin tipis ya? Jangan-jangan malah nggak ada. Gitu kesimpulan sumber ini. Tepat sekali. Poin kunci yang ditekankan bolak-balik di bab 19 dan materi pendukungnya itu, yaitu banyak banget klaim keunikan manusia yang rontok pas diuji pakai perbandingan teliti sama kerabat primata kita. Pasti bikin nggak nyaman ya buat sebagian orang. Pasti. Sumber ini juga kutip Congreve atau Uskup Gore yang nunjukin rasa nggak nyaman itu. Karena ini kan ngoyangin posisi istimewa yang sering kita klaim buat diri kita sendiri. Ditambah lagi fakta kedekatan genetik kita yang luar biasa. Sekitar 99,6% DNA kita itu identik sama simpanse dan bonobo. 99,6% ya, deket banget itu. Banget. Makanya argumen sentralnya, perbedaan antara kita dan mereka itu lebih ke tingkatan, degree aja, bukan jenis atau kain yang beda sama sekali. Kita mungkin nunjukin pengembangan yang lebih penuh dari bakat-bakat dasar primata, tapi bukan berarti kita punya esensi yang secara fundamental beda. Kalau gitu, kalau bedanya bukan di jenis sifatnya, apa dong yang bikin lompatan kemampuan kita jauh banget? Jangan-jangan jawabannya di hardware-nya, di otak kita. Nah, disinilah perbedaan kuantitatif yang paling nyolok kelihatan. Berat badan kita mungkin nggak jauh beda sama simpanse dewasa, tapi otak manusia itu rata-rata 3-4 kali lebih gede masanya. 3-4 kali lipat ya? Lumayan jauh itu. Jauh. Dan bukan cuma ukuran totalnya. Beberapa area kunci di otak itu secara proporsional jauh lebih besar di kita. Kayak korteks cerebral, lapisan luar otak itu yang buat mikir kompleks, nalar, bahasa. Terus otak kecil atau cerebellum yang penting buat koordinasi gerak halus sama keseimbangan, penting banget buat jalan tegak kan. Sama lobus frontal. Lobus frontal itu buat apa? Itu yang banyak terlibat buat rencana jangka panjang, ambil keputusan, kontrol impuls, fungsi eksekutif lah pokoknya. Tapi, sumber ini juga ngutip T.H. Huxley yang ngingatin, jangan sampai kita mendasarkan martabat atau keunikan kita cuma gara-gara beda anatomi otak aja. Sumber ini juga nyinggung soal kita sering nyangkal warisan hewan kita ya. Betul. Mulai dari hal fisik kayak kebiasaan nyukur bulu, pakai baju. Terus cara kita sering nyamarin asal-usul daging hewan yang kita makan. Sampai ke jejak bahasa. Kayak ungkapan kasar fuck you itu dianalisis sebagai sisa dari postur ancaman dominasi primata zaman dulu. Ada semacam dorongan budaya buat ngejauh dari akar biologis kita gitu. Ada kutipan menarik dari Loren Eiseley itu soal bayangan masa lalu submanusia dalam diri kita. Gimana sumber ini ngelihat sisi hewan dalam diri kita atau di animal within? Apa ini sesuatu yang harus ditakutin kayak kata Plato? Sumber ini ngasih pandangan yang lebih, lebih berimbang. Pertama, dia ngakuin kalau sifat manusia itu kompleks, hasil sejarah evolusi panjang, jadi emang ada lebih dari satu sisi dalam diri kita. Tapi, dia ngeritik pandangan simpel kayak ketakutan Plato kalau ada binatang buas tak terkendali di dalam diri kita yang dorong incest atau kekerasan tanpa batas. Kenapa dikritik? Justru sebaliknya, pengamatan primata liar itu nunjukin adanya inhibisi atau batasan sosial yang kuat buat perilaku-perilaku itu, karena itu penting buat kelangsungan hidup kelompok mereka. Ironisnya, argumen sumber ini malah bilang peradaban dan teknologi kita ini jangan-jangan malah udah melemahkan sebagian kontrol bawaan itu. Kok bisa? Maksudnya gimana? Ya lebih gampang kan narik pelatuk senjata buat ngebunuh massal daripada harus bunuh satu-satu pakai tangan kosong. Teknologi kadang mempermudah tindakan destruktif yang secara naluriah mungkin ada batasannya. Jadi, masalahnya bukan di warisan hewani kita, tapi justru di bagaimana kita, manusia modern ini, ngelola warisan itu pakai teknologi dan peradaban kita. Tepat sekali. Kesalahan, kalau menurut pandangan di sumber ini, seringkali bukan di binatang buas internal atau di leluhur non-manusia kita. Tapi ya, di diri kita sendiri dan struktur masyarakat, statecraft yang kita bikin. Tantangan utamanya ya pakai kecerdasan kita, yang kayaknya emang keunggulan kita paling signifikan buat pahamin sifat-sifat bawaan ini. Sifat bawaan yang mana aja tuh? Ya, baik yang kita anggap positif, kayak empati, kerjasama, maupun yang negatif kayak agresi, kecenderungan bikin hierarki kaku, atau takut sama yang asing, xenofobia. Tujuannya ya belajar dorong sisi yang konstruktif sambil secara sadar nahan dan ngelola sisi yang destruktif demi masa depan kita bareng-bareng.
Wah, ini benar-benar ngasih perspektif yang beda banget ya. Jadi kesimpulan utamanya itu betapa kaburnya garis pemisah antara manusia dan hewan, terutama primata ya. Ya, kompleksitas mendefinisikan manusia jadi kelihatan banget. Perbedaannya seringkali lebih soal gradasi aja, bukan pemisahan absolut. Dan ini ngebawa kita ke kesadaran yang lebih dalam soal ikatan kekerabatan kita. Nggak cuma sama primata, tapi sama seluruh jaring kehidupan di bumi ini. Kayak kutipan Empedokles di akhir sumber itu ya. Betul. Kita semua ini kan bagian dari rantai kehidupan yang panjang banget, miliaran generasi. Kita bukan makhluk yang terpisah, tapi ya bagian integral dari ekosistem planet ini. Implikasinya jadi gede banget rasanya. Pertama, ini kayaknya nuntut kita buat mikir ulang serius soal gimana kita memperlakukan spesies lainnya. Krisis kepunahan sekarang ini jadi kerasa kayak kita lagi ngerusak warisan keluarga sendiri. Bisa dibilang begitu? Kedua, jadi penting banget buat pahamin si primata dalam diri kita ini, kecenderungan hierarki, respons kita ke orang luar atau xenofobia, dinamika kelompok. Biar kita bisa ngelola diri dan masyarakat kita lebih bijaksana, ini benar-benar panggilan buat kenali dirimu sendiri di level yang lebih dalam lagi. Persis. Memahami dari mana kita berasal dan apa aja bagasi yang kita bawa, itu langkah pertama buat ngelola diri lebih baik. Tapi sumber ini nggak ninggalin kita pesimis gitu aja kan ya. Di bagian akhir kan ada pengingat soal perubahan positif yang udah dicapai manusia dalam sejarah yang relatif singkat. Betul. Kayak penghapusan perbudakan, perubahan besar pandangan soal gender, munculnya demokrasi, konsep hak asasi manusia. Nah, itu kan bukti kuat kalau kita nggak sepenuhnya diprogram sama warisan biologis kita. Kita punya kapasitas buat mikir, buat milih secara sadar, buat berubah. Benar sekali. Kecerdasan dan budaya itu ngasih kita fleksibilitas dan potensi buat ngatasin atau paling nggak ngarahin kecenderungan bawaan kita. Kita bisa milih sisi mana dari sifat kita yang mau kita perkuat dan kembangkan. Nah, ini jadi penutup diskusi kita yang pas banget kayaknya, sekaligus jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin, buat dibawa pulang dan direnungkan. Mengingat warisan kita yang kompleks ini dan kecerdasan yang tampaknya jadi keunggulan khas kita, gimana sebaiknya kita pakai kecerdasan itu buat menavigasi berbagai dorongan dan kecenderungan dalam diri kita, si hewan di dalam diri ini? Pertanyaan penting itu. Terus, gimana pemahaman mendalam dari sumber-sumber ini mengubah cara Anda melihat diri sendiri, hubungan Anda sama sesama manusia, dan tempat kita di alam semesta ini? Kira-kira, apa langkah selanjutnya buat Anda dalam penjelajahan pribadi ini? Pertanyaan-pertanyaan yang layak buat terus kita pikirkan bersama. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelahan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.